Di zaman modern dan era digitalisasi saat ini, kesenjangan sosial masih banyak terjadi. Masalah ekonomi atau kemiskinan adalah yang paling kontras terlihat. Sulitnya menemukan lapangan pekerjaan serta persaingan hidup yang semakin ketat, seakan mendorong seseorang menempuh jalan pintas untuk memperoleh kekayaan. Salah satu jalan pintas yang biasa ditempuh adalah pesugihan. Pesugihan merupakan ritual yang dilakukan manusia untuk memperoleh keinginan duniawi secara instan, namun melibatkan makhluk dari alam gaib. Yang mana makhluk gaib itu biasanya meminta sesajen hingga tumbal. Dari beberapa macam pesugihan, salah satunya adalah pesugihan sate gagak. Pelaku pesugihan ini harus menjual sate gagak, yang mana pembelinya adalah makhluk-makhluk gaib. Sejak zaman nenek moyang, dipercaya ritual ini mampu mendatangkan kekayaan bagi orang yang menjalankannya. Seperti sebuah kisah yang berlatar belakang sebuah desa di Pulau Sumatera. Seorang pria paruh baya bernama Harun. Harun yang hidup bersama istrinya dan seorang anak yang masih balita. Merasa hidupnya selama ini sangat menderita karena faktor kemiskinan. Dengan alasan ingin membahagiakan keluarga kecilnya, Harun pun nekat melakukan pesugihan. Tanpa sepengetahuan istrinya, Harun pergi menemui seorang dukun. Yang mana dari dukun itulah Harun mendapat bimbingan untuk melakukan ritual pesugihan yang akan dijalankannya nanti. Suatu malam, tepatnya pada malam Jumat, Harun mendatangi sebuah tempat yang sebelumnya sudah ditentukan oleh sang dukun. Meskipun tempat itu dikenal angker dan dihuni banyak makhluk gaib, Harun yang sudah siap dengan segala resikonya bertekad melanjutkan ritualnya tersebut. Tepat tengah malam, Harun memulai ritualnya. Harun menyembelih dan menguliti 2 ekor gagak yang sebelumnya dia tangkap dalam keadaan hidup. Bermodalkan tusuk sate dan bumbu seadanya, Harun mulai membakar daging gagak itu di atas bara api. Sambil membaca mantra, Harun terus memasak sate gagak tersebut. Saat sate matang dan mengeluarkan aroma harum, seketika terdengar suara langkah kaki dari kejauhan. Langkah kaki yang begitu kuat menandakan kalau itu bukanlah manusia. Tiba-tiba sosok hitam besar sudah bersila di hadapan Harun. Terlihat sebuah tangan yang besar dan berbulu mengambil sate gagak yang sudah matang. Harun yang tak berani melihat sosok itu hanya menunduk sambil membakar sate dagangannya. Terdengar suara hembusan nafas yang begitu kencang dari ketinggian sekitar 5 meter, menandakan betapa besarnya makhluk tersebut. Tidak berlama-lama, makhluk itu pun beranjak pergi, yang mana sebelum kepergiannya, dia telah memasukkan uang ke dalam tempat yang sebelumnya disiapkan Harun. Begitulah seterusnya, para makhluk gaib bergantian membeli dagangan Harun. Saat dagangannya habis, bisa dilihat uang yang dihasilkan pun sangatlah banyak. Hari hampir pagi,
Harun pulang ke rumahnya. Sambil membawa uang yang sangat banyak, dia berharap akan menyenangkan anak istrinya. Sesampainya di rumah, betapa terkejutnya Harun. Bukanlah kebahagiaan yang didapat, melainkan kengerihan. Harun melihat anak dan istrinya meninggal dalam keadaan tidak wajar. Kondisi keduanya sama seperti burung gagak yang disembelihnya malam tadi. Setelah kejadian itu, keduanya pun dimakamkan secara layak oleh warga. Sedangkan Harun sendiri mendadak gila dengan kondisi memprihatinkan. Sebagai umat beragama, hendaklah kita meyakini sesungguhnya sumber rezeki itu berasal dari Tuhan Yang Maha Esa.